Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh yang insyaallah pada pagi ini kita akan masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia masih dari buku tema 6 atau buku 6F yang terbitan yang kita pakai saat ini, yaitu terbitan dari penerbit Erlangga. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang kalimat utama dan gagasan utama, di mana nanti kita akan belajar mempelajari tentang teks non-fiksi yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian di dalam paragraf itu nanti akan kita cari kalimat utama dan gagasan utamanya. Baik anak-anak sekalian, kita lihat pembahasannya, mari. Ya, pertama kita akan mempelajari dulu pengertian dari kalimat utama. Ya, silahkan dibaca anak-anak ya. Kalimat utama adalah kalimat yang terletak pada sebuah paragraf yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan. Di sini kita akan tahu yang pertama bahwa kalimat utama itu ada pada sebuah paragraf. Nah, nanti isi dari kalimat utama tersebut adalah gagasan utama atau pokok permasalahan. Seperti yang sudah kita pelajari pada semester lalu, bahwasanya dalam sebuah paragraf itu nanti terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kita akan mengulangi lagi materi tersebut. Baik, sekarang kita akan mengulang kembali, kita pelajari kembali tentang letak dari sebuah kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama terdapat pada setiap paragraf. Ini sudah kita pahami, bahwa setiap paragraf itu pasti terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf, kalimat utama dapat terletak di yang pertama di awal paragraf. Nah, pada jenis paragraf ini, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, kita namakan sebagai paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian yang jenis yang kedua yaitu kalimat utama terletak di akhir dari sebuah paragraf. Tipe paragraf ini kita sebut sebagai paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan satu jenis lagi, terkadang kalimat utama itu terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, model paragraf yang seperti ini kita namakan sebagai paragraf campuran atau paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jadi di tengah-tengahnya atau di antaranya adalah kalimat-kalimat penjelas. Nah, anak-anak sekalian, kita pelajari satu demi satu. Kita akan lihat paragraf deduktif dahulu, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, pada jenis paragraf deduktif ini, pemaparan pokok bahasan disampaikan secara umum ke khusus. Artinya, di dalam paragraf tersebut, kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu sifatnya umum, kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas yang lebih khusus lagi penjelasannya. Jadi kalimat utama terletak di awal paragraf, kemudian dijelaskan secara khusus oleh kalimat-kalimat penjelas. Itulah paragraf deduktif. Ingat anak-anak ya, Ustadz ulangi. Yang pertama, kalimat paragraf deduktif itu adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian sifat pemaparannya itu secara umum ke khusus. Jadi kalimat utama yang ada di awal paragraf itu sifatnya masih umum, kemudian dijelaskan secara khusus oleh kalimat-kalimat penjelas.
pada sebuah paragraf deduktif. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, di sini sifat pemaparan pokok bahasanya disampaikan secara khusus menjadi umum. Ya, artinya kalimat penjelas dalam paragraf tersebut terdiri dari rangkaian kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan secara detail dan khusus mengawali sebuah paragraf. Ya, lalu diakhiri dengan sebuah kalimat utama di akhir paragraf yang sifatnya nanti adalah umum. Nah, itulah beberapa gambaran tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang gagasan utama. Apakah gagasan utama itu? Gagasan utama adalah ide pokok dari sebuah kalimat utama. Nah, satu lagi ya, gagasan utama adalah ide pokok dari sebuah kalimat utama. Jadi kalimat utama yang tadi yang bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf, di situ di dalamnya terdapat sebuah ide pokok, inti dari kalimat tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai gagasan utama. Karena gagasan utama adalah inti dari sebuah kalimat utama, maka apabila kita ingin menuliskan gagasan utama, pasti lebih ringkas dari kalimat utama. Ya, karena gagasan utama itu adalah inti dari kalimat utama. Jadi namanya inti, pasti dia lebih ringkas dari kalimat utama. Di sini kita bisa menulis sebuah gagasan utama dengan cara meringkas kalimat utama tersebut. Ya, kesimpulannya adalah gagasan utama terletak di dalam kalimat utama. Baik, anak-anak, ada sebuah bacaan pada buku kalian, buku 6F. Ya, silahkan dibuka bacaan tersebut. Ustadz akan bacakan pula di sini. Nanti kita akan belajar mencari kalimat utamanya. Di manakah kalimat utama pada tiap-tiap paragraf? Baik, kita lihat pertama. PPKPI, solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kita baca paragraf 1. Pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Salah satu caranya dengan mengadakan pelatihan kerja. Di Provinsi DKI Jakarta, pelatihan kerja ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri atau PPKPI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Mari kita pelajari paragraf 1 ini. Ya, langkah pertama kita akan mencari kalimat utamanya. Mari kita lihat. Pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Ini sebuah kalimat, ya. Perhatikan itu ya, intinya ya, lihat ya. Salah satu caranya dengan mengadakan pelatihan kerja. Nah, kalimat kedua ini ternyata menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kita tahu, oh berarti kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Di Provinsi DKI Jakarta, pelatihan kerja ini diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri atau PPKPI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Kalimat berikutnya juga menjelaskan secara rinci dari kalimat yang pertama ini. Nah, dari sini kita tahu, oh sifatnya ini, kalimat yang pertama ini sifatnya umum, kemudian dijelaskan secara khusus oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Di sini kita tahu berarti yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama, yaitu pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ya, kalimat ini masih bersifat umum. Kemudian dijelaskan secara khusus pada kalimat-kalimat selanjutnya. Ya, oleh karena itu kalimat selanjutnya ini kita katakan sebagai kalimat penjelas. Nah, itu paragraf pertama kita sudah temukan kalimat utamanya. Mari kita lihat paragraf yang kedua.
PPKPI menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk menghasilkan wirausaha yang kompeten di bidangnya masing-masing. Bidang-bidang ini tentunya sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, seperti teknik listrik, mekanik, elektronika, otomotif, akuntansi kantor, administrasi kantor, menjahit, dan sebagainya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PPKPI menyediakan fasilitas dan peralatan pelatihan yang memadai. Mereka juga menyediakan pelatih yang ahli di bidangnya masing-masing. Mari kita lihat sifat masing-masing kalimat. Lihat kalimat pertama, PPKPI menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk menghasilkan wirausaha yang kompeten di bidangnya masing-masing. Itu kalimat yang pertama. Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Bidang-bidang ini tentunya sangat dibutuhkan oleh dunia industri, dunia usaha dan industri seperti teknik listrik, mekanik. Nah, kalimat yang kedua ini kita lihat. Dia menjelaskan kalimat yang pertama, lebih khusus lagi. Maka kita jadikan, berarti kalimat yang pertama ini masih sifatnya umum. Dijelaskan secara khusus oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Ya, maka kita nyatakan bahwa yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama ini. Ya, karena sifatnya masih umum, kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, ya, berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf lagi. Ya, ini termasuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Mari kita lihat paragraf yang ketiga. PPKPI dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesenjangan ekonomi, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Upaya PPKPI mencetak wirausaha yang kompeten ini dapat membuka lapangan kerja baru. Dengan bertambahnya lapangan kerja, pengangguran akan menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Mari kita lihat sifatnya, mana yang umum, mana yang khusus. Kita ulangi membaca dari awal. PPKPI dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesenjangan ekonomi, khususnya untuk warga DKI Jakarta. Ini kalimat ini kita lihat sifatnya. Kita bandingkan dengan kalimat selanjutnya. Upaya PPKPI mencetak wirausaha yang kompeten ini dapat membuka lapangan kerja baru. Lihat, kalimat yang kedua ini menjelaskan lagi kalimat yang pertama. Ya, dengan bertambahnya lapangan kerja, pengangguran akan menurun. Ini akan menjelaskan lagi kalimat yang pertama tadi. Berarti kalimat yang pertama ini masih bersifat umum, kemudian dijelaskan secara khusus dengan kalimat-kalimat penjelas yang muncul berikutnya. Di sini kita tahu bahwa berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, begitu anak-anak cara mencari kalimat utama. Jadi kita lihat mana yang menjadi kalimat umum dan mana yang menjadi kalimat khusus. Ya, yang mana yang menjelaskan, ya, maka kita lihat kalimat yang menjelaskan itu kita sebut sebagai kalimat penjelas, dan kalimat yang dijelaskan itu tadi kita sebut sebagai kalimat utama. Nah, selanjutnya anak-anak, setelah kita mengetahui kalimat utamanya, maka kita akan belajar bagaimana mencari gagasan utama. Ya, kita lihat paragraf pertama tadi, kalimat utamanya adalah pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, cara membuat gagasan utama, kita dapat mencari inti dari kalimat utama itu. Kita ringkas, kita cari intinya saja. Maka kita ketahui setelah kita baca kalimat utamanya, maka kita dapatkan ternyata intinya kita ringkas, yaitu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini adalah ringkasan dari kalimat utama. Ustaz bacakan lagi ya. Kalimat utamanya tadi adalah pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Ini kita ringkas.
Ya, kalimatnya, redaksinya, susunan kata-katanya mungkin bisa berbeda antara Ustadz dengan kalian, ya nggak apa-apa, yang penting kita ringkas dulu. Oh, Ustadz akan meringkas, hasilnya adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, itu adalah gagasan utamanya. Atau kalian bisa juga menulis upaya pemerintah pusat, ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita meringkas, kita cari intinya. Nah, itu adalah sebuah gagasan utama. Kita lihat tadi paragraf yang kedua. Kita dapatkan tadi kalimat utamanya adalah PPKPI menyelenggarakan program pelatihan kerja untuk menghasilkan wirausaha yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, kita akan meringkas kalimat ini sehingga kita akan dapatkan gagasan utamanya. Kita cari mana yang kira-kira menjadi inti. Nah, akhirnya akan kita temukan program, intinya adalah program pelatihan kerja PPKPI. Ya, di sini kan tertulis PPKPI menyelenggarakan program pelatihan kerja. Nah, itu. Maka kita cukup menulis ringkasnya adalah program pelatihan kerja PPKPI. Nah, kalian apabila ingin meringkas dengan kalimat atau model kata-kata yang lain, maka sepanjang itu adalah inti dari kalimat utama, maka jawaban kalian akan benar, karena itulah gagasan utama. Gagasan utama adalah inti dari sebuah kalimat utama. Mari kita lihat paragraf yang ketiga. Ya, kalimat utamanya rada panjang. PPKPI dipandang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesenjangan ekonomi, khususnya warga DKI Jakarta. Kita ringkas ini, kalimat ini panjang. Kita ringkas supaya menjadi sebuah gagasan utama. Maka akan kita dapatkan gagasan utamanya adalah PPKPI sebagai solusi. Nah, ini sebuah gagasan utama dari paragraf yang ketiga. Kita ringkas menjadi PPKPI sebagai solusi. Nah, anak-anak sekalian, demikian cara kita mencari kalimat utama dan gagasan utama pada sebuah teks non-fiksi. Nah, untuk melatih kemampuan kita, silakan kalian buka buku tema ke-6, 6F ya. Pada halaman 88 terdapat teks non-fiksi berjudul Ratusan Keluarga Berkemah di Lampung. Nah, anak-anak, bacalah bacaan tersebut ya, kemudian kalian harus mencari kalimat utamanya dan gagasan pokoknya atau gagasan utamanya ya. Jadi carilah kalimat utamanya, kemudian carilah gagasan utamanya ya. Pelan-pelan anak-anak kalian cari mana yang kalimat yang penjelas, mana kalimat yang dijelaskan. Nanti kalian akan ketemu mana kalimat utamanya. Selanjutnya kalian cari gagasan utamanya dengan cara meringkas kalimat utama tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Silahkan kalian ulang-ulang lagi menonton video ini untuk bisa lebih memahami, sambil kalian buka buku-buku kalian di buku 6F yang memuat mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, insya Allah dengan kalian mengulang dan membaca kembali, kalian akan lebih paham. Bacaannya adalah sebagai berikut nih ya, pada halaman yang tadi telah dituliskan. Silahkan kalian cari kalimat utamanya dan gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Demikian anak-anak pelajaran tema 6F muatan pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan ingat bahwa di antara akhlak seorang muslim adalah baiknya bahasa yang dia gunakan untuk pergaulan sehari-hari. Oleh karena itu berbaik-baikkanlah bahasa kalian, perbaikilah bahasa kalian sehingga kalian termasuk golongan orang-orang yang berakhlak mulia. Ustaz akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.